Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal yang pada hari ini hadir lengkap sehingga tidak perlu saya sebut satu persatu. Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Tegal yang tadi katanya sambutannya sempat tertukar namanya. Tapi tidak apa-apa, yang penting tidak ada istri yang tertukar. Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kramat 1, Kramat 2 dan pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah di sekitar Kramat 1 dan Kramat 2. Bapak-bapak, para tamu undangan dari Forkopimcam yang hadir pada kesempatan ini, saya lihat Bapak Kapolsek Kramat, dan tentu yang sangat saya hormati Sohibul Hajah sekaligus juga Sohibul Bait, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ketileng, Bapak Haji Sodikin beserta seluruh jajaran PCM Ketileng dan juga PCA Ketileng, Pak Lurah dan juga saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, mulai dari Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Pendekar Muhammadiyah dan Hizbul Waton Pandu Muhammadiyah. Wabil khusus sahabat saya dari Banser yang pada hari ini ikut ngawal saya. Terima kasih. Hari Ahad yang lalu Banser dan Kokam mengawal Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir di Ranting Getas Rabi di Kudus. Itu ranting saya Pak Nur. Ini sesepuh Muhammadiyah Pak Kiai Haji Nur Kholis, luar biasa semangatnya. Dan tadi panitia itu saya kira sengaja ngetes Pak Nur masih kuat apa enggak naik ke podium tadi itu. Ternyata luar biasa, beliau ini ulama. Ulama pertama karena memang ilmunya luar biasa. Ulama yang kedua karena usia lanjut masih aktif. Tapi beliau tidak termasuk ulama yang ketiga, usia lanjut makin agresif. Pak Nur luar biasa, mudah-mudahan senantiasa sehat dan menginspirasi kami yang masih muda ini. Karena itu maka saya merasa sangat berbahagia pada kesempatan ini. Jamaahnya luar biasa. Tadi saya lihat Pak Sodikin, Bapak sukses karena banyak jamaah yang berangkat dengan mobil Pajero. Panas jobon jero maksudnya. Luar biasa. Karena itu maka semangat itu adalah modal kita untuk maju. Semangat itu adalah modal untuk kita itu menjadi lebih hebat lagi. Bahkan kalau saya boleh pinjam liriknya lagu Laskar Pelangi, semangat atau mimpi itu adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Karena itu Pak Sodikin tidak usah
merasa minder, tidak usah merasa inferior hanya karena TK-nya ini terletak di pinggir sawah. Kalau saya boleh usul malah jangan di pinggir sawah, tengah sawah sekalian. Supaya nanti santri-santrinya kalau praktek itu langsung ke alam, tidak perlu bikin laboratorium. Cari kata, suruh nangkep langsung katanya di sawah. Karena kalau di Jakarta itu orang ke sawah itu wisata, orang ke kolam itu wisata. Sementara kita ini ke sawah itu pekerjaan sehari-hari. Nah, karena itu maka saya menyampaikan selamat kepada pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Ketileng atas peresmian PAUD Aisyah yang memang saya kira gedungnya ini mewah dan megah. Insya Allah dalam waktu dekat lantai 2 dan seterusnya akan selesai. Rencananya berapa lantai ini Pak? Kok sepertinya ada yang disisakan untuk diselesaikan oleh Pak Lurah, 3 lantai. Yang jawab Kokam 3 lantai. Ini kalau 3 lantai itu nanti akan menyamai TK Aisyah di ranting saya di Kudus. Di Kudus itu ada ranting Aisyah Bu yang punya TK, gedungnya 3 lantai. Dan yang di atas itu tidak kami pasang genteng, tapi kami cor sehingga yang lantai atas itu bisa untuk olahraga dan futsal. Mudah-mudahan Ketileng bisa mengalahkan rantingnya Sekum PP Muhammadiyah. Kalau itu bisa terjadi, saya akan beri hadiah umroh. Ini serius ini. Ini umrohnya dari saya Abdul Mukti pribadi. Bukan dari PP Muhammadiyah, insya Allah. Tapi syaratnya 3 lantai. Ya kalau hanya 1 lantai begini, ini hanya TK yang lazim saja. Lazim, tidak ada yang khos, tidak ada yang khusus. Wahwa lazim saja, dia hanya lazim umum saja. Karena itu saya tantang Pak Sodikin, bisa diselesaikan 3 lantai, insya Allah mudah-mudahan selesai sebelum muktamar. Ya tidak muktamar 2022, Pak Sodikin dan Ibu Aisyah mau menyelesaikan muktamar tahun berapa? 2027 selesai? Ya kalau tidak selesai ya percuma saya nanti datang lagi ke sini. Tapi ingat syaratnya tidak boleh minta bantuan Pak Sobirin, Pak Sohibul Biri nggak boleh dimintai bantuan. Karena biar beliau membantu yang lain yang belum punya TK. Oleh karena itu maka sekali lagi saya sampaikan selamat dan apresiasi atas pembangunan PAUD Aisyah yang luar biasa. Raganya sudah selesai dengan sangat baik, tinggal kita isi jiwanya, tinggal kita isi ruhnya. Karena modal kita membangun bangsa yang hebat itu memang harus dimulai dari pendidikan sejak dini. Pendidikan sejak dini itu tidak hanya pendidikan di PAUD saja. Kalau saya baca di dalam beberapa buku, misalnya saya baca di bukunya Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau pendidikan anak di dalam Islam, kita itu bisa memberikan pendidikan kepada putra-putri kita sejak dari dalam kandungan. Bahkan bisa dari sejak memilih pasangan. Kita bisa mendidik itu dari sejak memilih calon suami, memilih calon istri. Dan oleh karena itu kalau kita membaca fikih tentang pernikahan, kita diberikan tuntunan oleh Nabi, kalau memilih itu jangan asal-asalan. Tapi pilihlah yang memang mereka memiliki agama yang baik, selain juga mempertimbangkan nasab yang baik, mempertimbangkan paras atau penampilan yang baik, dan juga ekonomi yang baik. Tetapi yang paling utama adalah memilih berdasarkan agama,
memilih berdasarkan akhlak dari calon pasangan kita. Itu adalah bagian dari cara kita untuk bagaimana bisa memberikan pendidikan yang terbaik dari sejak kita ini melakukan proses khitbah, meminang, sampai kemudian akdun nikah. Tetapi memang dalam dunia pendidikan itu sudah bisa dimulai dari sejak dalam kandungan. Karena itu kalau ada, ini bukan hadis ya, yang menyebut tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, itu tidak hadis. Itu ungkapan di dalam bahasa Arab yang sering diterjemahkan pendidikan itu dari sejak ayunan sampai dengan kuburan. Menurut Islam, pendidikan itu sudah bisa dimulai dari sejak dalam kandungan, dan itu juga dibenarkan oleh para ahli psikologi dan para ahli pendidikan. Kenapa sudah bisa dimulai diberikan pendidikan dari dalam kandungan? Karena menurut hadis Nabi, ketika ibu-ibu yang hamil, yang mengandung ini usia kehamilannya itu 4 bulan, maka Allah meniupkan ruh ke dalam jasad atau janin yang berusia 4 bulan itu. Wa nufikha fihi mir ruh. Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad itu, dan sejak itu janin yang awalnya merupakan benda yang mati, dia kemudian menjadi makhluk yang bisa disebut sebagai manusia. Janin yang 4 bulan yang awalnya hanya merupakan makhluk biologis semata-mata atau makhluk basyariah semata-mata, kemudian menjadi insan. Bedanya apa insan dengan basyar? Di Quran itu manusia disebut dalam 2 ungkapan, al-basyar dan al-insan. Kalau al-basyar itu manusia sebagai makhluk fisik, makhluk jasmaniah belaka, yang dia tidak punya ruh. Dia punya nyawa tapi tidak punya ruh. Karena nyawa dengan ruh itu 2 hal yang berbeda. Kalau nyawa itu di Quran digunakan lafadz nafsun. Sehingga karena itu maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu merasakan mati. Tetapi ruh itu tidak mati. Ruh itu hidup selamanya. Sehingga Allah meniupkan ruh itu menjadi spirit, menjadi penggerak, supaya fisik itu menjadi hidup, dan fisik itu bisa menggerakkan kita untuk menjadi manusia. Karena itu maka ketika manusia disebut sebagai al-insan, maka manusia itu adalah makhluk jasmani dan makhluk ruhani. Disebut makhluk ruhani karena di situ ada ruhnya, ada ruh. Sehingga karena itu maka ketika ruh sudah ditiupkan, maka janin itu sudah mulai bisa bergerak-gerak. Betul ya Bu ya? Sudah mulai ada aktivitas. Ini biasanya kalau pengantin yang punya anak kehamilan yang pertama itu kan paling senang memperhatikan kandungan istrinya itu. Paling senang, kemudian ya dicium-cium perutnya itu, didengarkan detak jantungnya dan sebagainya itu. Malah kalau yang sekarang itu ada yang senangnya itu nonton janin yang dalam kandungan pakai USG itu. Di USG, apalagi USG-nya sekarang sudah canggih pakai 3 dimensi, itu anaknya plungkian ning jero, bapak ibu ini senenge ra karuan. Kuwi lho anakmu plungkian ning jero. Dilihat ini laki-laki atau perempuan. Padahal itu tidak baik, Pak Biri ya. Anak yang terlalu sering di USG itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena anak itu bergerak itu dirangsang oleh suara, ultrasonografi. Yang karena dirangsang suara maka gelombang itu kalau terus menerus mempengaruhi gerakan anak-anak yang di dalam janin itu akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi saraf dan fungsi-fungsi fisik dari anak itu. Apalagi ketika hanya ingin melihat dan memastikan anaknya laki-laki atau perempuan, itu tidak boleh lagi. Karena fungsi USG itu sebenarnya hanya untuk memastikan anak ini lahir normal atau tidak, memiliki kelainan atau tidak, dan kalau itu sudah, that is all. Selainnya itu tunggu sampai hari kelahiran.
Tapi saya tidak ingin cerita itu karena saya tidak dokter, saya ini doktor. Bedanya dokter sama dokter itu, kalau dokter itu sedikit pendapat, banyak pendapatan. Nah, kalau dokter itu banyak pendapat, sedikit pendapatan. Saya sering mengatakan dokter sama guru itu hampir sama, pendapatannya itu 6 koma. 6 koma sering saya katakan 6 koma bisa 6 juta koma, bisa setelah tanggal 6 itu langsung koma. Karena sudah habis semua, wis entong. Wis arana maning kayak gue ya. Sudah enggak ada lagi. Karena itu maka kembali tadi, ketika sudah ditiupkan roh maka dia menjadi makhluk yang disebut sebagai Al-Quran. Dan di situ kalau saya baca bukunya Abdurrahman Saleh Abdullah itu, karena manusia itu diberikan oleh Allah keistimewaan, yaitu ruh ditiupkan ke dalam jasadnya, maka manusia itu adalah makhluk yang belajar dan makhluk yang memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga beberapa ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan ilmu itu dikaitkan dengan ruh yang dimiliki manusia. Bahkan dengan ruh itu makhluk yang lain itu bersujud kepada manusia. Dan makhluk yang lain itu kemuliaannya tidak melebihi kemuliaan manusia. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah sungguh telah memuliakan manusia, memuliakan anak Adam, dan menjadikan manusia itu bertebaran di daratan dan di lautan. Di mana saja itu ada manusia. Di darat seperti ini ada manusia, di laut juga ada manusia yang tinggalnya itu di laut. Indonesia itu banyak suku yang tinggalnya itu di laut, rumahnya itu di laut. Kemudian manusia itu diberikan rizki dimanapun mereka berada. Di daratan ada rezeki, di lautan ada rezeki. Tapi yang menjadi kunci, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah itu memuliakan manusia di atas makhluk Allah yang lainnya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat itu tidak punya ilmu yang dikembangkan dengan dia belajar. Malaikat itu dalam tanda petik itu seperti rekaman saja. Diajari A, disampaikan A, diajari B, disampaikan B. Diperintahkan A, diamalkan, diperintahkan B, diamalkan, tapi malaikat tidak punya kreativitas. Malaikat tidak menciptakan sesuatu dari ilmunya. Sementara manusia selain bisa belajar dan mengembangkan ilmu, juga bisa menciptakan sesuatu dari ilmunya. Tidak ada malaikat yang membuat pesawat terbang. Karena alasannya apa? Kenapa nggak perlu pesawat terbang? Karena malaikat sudah bersayap katanya. Di Quran yang disebutkan malaikat itu bersayap. Manusia itu bisa membuat pesawat terbang. Ada yang terbang rendah, ada yang terbang tinggi. Dan itu menjadi bagian dari bagaimana manusia punya kreativitas. Manusia bisa menciptakan kapal. Mulai dari kapal yang biasa feri penyeberangan sampai kapal induk yang untuk wisata, yang orang itu bisa tinggal di kapal selama bertahun-tahun. Manusia itu lebih mulia dari burung-burung. Burung memang bisa membuat sarang yang bagus, burung manyar bisa membuat sarang yang bagus. Tapi enggak ada burung yang bikin rumah bertingkat, tidak ada. Karena apa? Itu hanya dengan insting saja. Bukan dengan ilmunya, bukan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu maka manusia itu ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah. Dan sebagai khalifah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud, dan malaikat itu mau bersujud. Iblis tidak mau bersujud karena dia sombong. Kenapa dia sombong? Saya kan dari sisi penciptaannya lebih bagus.
Engkau Allah menciptakan manusia dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Api lebih bagus daripada tanah. Kesombongan itu juga menjadi sebab kenapa kemudian manusia tidak bisa belajar. Sehingga karena itu maka manusia menjadi mulia karena ada di dalam dirinya itu sifat-sifat Allah yang mulia. Dan manusia oleh Allah diberikan fitrah. Fitrah itu dalam bahasa Tegalnya itu adalah natural disposition. Jadi sesuatu yang dimiliki manusia secara alamiah itu namanya fitrah. Dan fitrah yang dimiliki oleh manusia itu diantaranya adalah al-fitrah ad-diniyah atau fitrah beragama atau fitrah keagamaan. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam hadis lain disebutkan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Redaksinya berbeda tapi substansinya sama. Setiap manusia lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, dan fitrah itu adalah fitrah beragama Islam. Tidak sekedar fitrah beragama tapi fitrah beragama Islam. Sehingga kelanjutan hadis itu fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya, bapaknya, masyarakatnya, gurunya, lembaga pendidikannya bisa membuat anak yang lahir dalam keadaan fitrah beragama Islam itu menjadi seorang Yahudi, Nasrani, Majusi atau pemeluk agama yang lainnya. Mengapa bisa seperti itu? Karena manusia punya otak, yang otak itu akan merekam apapun yang dilihat oleh manusia. Otak itu akan menyimpan apapun yang dia temukan dari lingkungan sekitarnya. Dan disinilah kemudian mengapa orang atau manusia yang lahir dalam keadaan fitrah itu dalam perkembangannya bisa berubah agama. Lahir dalam keadaan Islam, tapi dalam hidupnya bisa memeluk agama yang lainnya. Dalam kaitan ini, pandangan Islam itu berbeda dengan pandangan Barat yang mengatakan manusia itu lahir punya potensi beragama, tapi agamanya tidak ada. Itu yang dalam teorinya Dana Zohar disebut manusia itu punya namanya God spot atau noktah ketuhanan, di mana dengan itu manusia akan menjadi makhluk beragama, tapi agamanya itu agama yang dalam tanda petik agama yang tabula rasa. Tapi di dalam Islam manusia itu lahir dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan bersih dari segala dosa, bukan mewarisi dosa orang yang lainnya, termasuk mewarisi dosa orang tuanya seperti keyakinan sebagian agama lain di luar agama Islam. Oleh karena itulah maka dengan ruh itu manusia menjadi makhluk ruhaniyah yang condong kepada kebenaran. Sehingga fitrah itu dikaitkan dengan kebenaran sebagaimana yang kita baca dalam surah Ar-Rum. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Karena itu maka dengan fitrah itu manusia itu akan senantiasa condong kepada kebenaran, condong kepada kebaikan. Bahkan tidak sekedar itu, manusia akan konsisten membela kebenaran, membela kebaikan, sebagaimana makna dari lafadz hanif yang artinya tegak, lurus, condong kepada kebenaran dan berusaha mempertahankan kebenaran itu. Karena itu maka kalau manusia itu berbuat tidak benar, dia mesti tidak bahagia. Dan kalau manusia berbuat tidak benar, maka dia bisa kehilangan kemuliaannya sebagai manusia. Sehingga Quran menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kenapa bisa masuk kepada derajat yang serendah-rendahnya? Karena mereka mengingkari sifat-sifat utama yang ada pada dirinya, karena mereka keluar dari fitrahnya dan tidak istiqomah dengan agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang benar. Lalu apa hubungannya dengan TK ini?
Anak-anak itu kan generasi yang menjadi harapan kita di masa depan. Orang sekarang banyak bicara mengenai bonus demografi yang diperkirakan terjadi tahun 2035 sampai 2045. Kalau 2035 berarti sekarang tinggal berapa tahun lagi? 22, 35 dikurangi 22, ketemunya berapa? Berapa Bu? 13. Anak-anak TK sekarang usianya berapa? Ya, yang PAUD 4, 5. 13 tahun lagi umurnya berapa? Itulah mereka yang nanti akan menjadi generasi emas. Jadi kalau nanti mereka berusia 18 tahun, 19 tahun dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik, alih-alih kita punya bonus demografi, yang kita panen adalah defisit demografi. Penduduknya banyak, nom-nom, bergas-bergas, tetapi tidak berkualitas. Itu akan menjadi masalah. Itu akan menjadi beban negara. Karena itu kalau kita berpikir bonus demografi, Indonesia emas 2045, penentunya adalah pendidikan dasar. Penentunya adalah pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP. Yang sekarang ini SD, 13 tahun lagi akan berumah tangga, akan punya anak. Kalau mereka tidak berkualitas, maka anaknya juga anak yang tidak berkualitas. Kalau mereka tidak sehat, anaknya juga anak yang tidak sehat. Karena itu maka pendidikan itu sekali lagi dimulai dari sejak dalam kandungan. Karena apa? Allah sudah meniupkan ruh, lalu apa yang bisa kita berikan ketika dalam kandungan itu? Yang pertama adalah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu bukan olahraga. Ya, janin tidak bisa olahraga kan. Tetapi bisa pendidikan jasmani. Pendidikannya apa? Kita tumbuh kembangkan dengan nutrisi yang bergizi. Karena apa? Perkembangan anak dalam kandungan itu yang paling cepat adalah perkembangan otak. 75% perkembangan janin itu adalah perkembangan otak, dan otak manusia itu 75%-nya sudah selesai ketika dia lahir. Sementara yang lainnya itu belakangan. Karena itu bapak-bapak ibu perhatikan kalau ada yang bidan, ada yang perawat, yang dokter, atau ibu-ibu yang sudah berpengalaman melahirkan, ada yang melahirkan 11 kali, 12 kali, sampai dia bingung ini melahirkan apa buang air ini, karena saking seringnya mungkin begitu. Wong duwe anak kok ping 11, ping 12 itu gimana gitu. Tetapi kemudian kok jadi sampai di sini ya. Tetapi kenapa itu besar? Itu bukan dia sombong, karena perkembangan yang paling cepat itu otak. Sehingga selama dalam kandungan, nutrisi jaringan otak itu harus mulai diperhatikan dengan asupan makanan yang bergizi. Kalau nutrisi untuk otak itu kurang, maka anak itu nanti otaknya akan kecil dan dia akan mengalami stunting. Dan Indonesia itu sekitar 25% anak-anak Indonesia itu stunting. Dan kalau stunting maka dia tidak tahan banting. Kalau stunting sepak bolanya mesti kalahan. Karena nek melayu itu mesti ketinggalan. Sing liyane melayune banter, kene melayune timik-timik. Makanya PSSI itu belum pernah juara dunia. Belum pernah juara dunia. Mungkin kira-kira melawan Argentina. Argentina itu yang main 6 orang, itu belum tentu PSSI itu menang. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak menghormati PSSI ya. Saya bicara realitas saja. Tapi mudah-mudahan Indonesia bisa juara dunia tahun 2045. Mudah-mudahan. Bapak Ibu masih hidup ya 2045 ya? Masih hidup. Walaupun mungkin sebagian hidupnya di dunia, sebagian hidupnya di alam barzakh. Tapi hidup semuanya. Jangan khawatir, masih hidup. Oleh karena itu ibu-ibu, ini harus kita perhatikan gizi itu. Kita perhatikan keterpenuhan gizinya. Dan ternyata juga sejak dalam kandungan anak-anak sudah bisa mendengar.
Karena itu di Quran disebutkan wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal afidah, pendengaran, penglihatan dan perasaan atau hati nurani. Sehingga dalam kandungan itu janin kita sudah bisa mendengar. Saya awalnya tidak percaya, sampai saya membuktikan sendiri dari dua referensi. Referensi pertama, saya menemukan buku judulnya itu Prenatal Classroom, yang terjemahan bahasa sininya pendidikan dalam kandungan. Yang kedua, itu saya mengalami sendiri ketika, mohon maaf ini cerita pribadi, anak saya pertama itu kan lahir di Australia ketika saya kuliah di Australia. Nah, ketika periksa ke dokter, itu dokter itu menanyakan berapa usia kehamilan. Terus diukur, dokter mengatakan anak Anda ini terlalu kecil ukurannya. Kemudian akhirnya apa? Dokternya itu kemudian menghadirkan bapaknya. Setelah saya datang, oh wajar, ini berarti normal karena memang bapaknya kecil. Gitu. Dokternya begitu. Dalam hati kok ya bener gitu. Nah yang kedua dia bilang, aktivitas anak Anda ini terlalu pasif, nggak banyak aktivitas, sehingga jangan-jangan dia ada kelainan. Nah akhirnya seorang perawat ini orang dari Vietnam, imigran ke Australia, dia bawa ini, apa mainan yang ada bunyinya itu, ya engkek gitu. Nah saya tanya, Anda mau ngapain? Saya bilang gitu. Saya mau main-main sama anak Anda. Emang kamu bisa main-main? Kamu lihat saja nanti gitu. Akhirnya dia bunyikan mainan itu di atas perut istri saya itu, dan ternyata setelah mainan itu dimainkan, suaranya terdengar, gerakannya itu lebih banyak yang bisa terdeteksi dari grafik detak jantungnya itu. Tuh kan Anda tahu, anak Anda itu mendengar. Dan itu kemudian saya buktikan lagi dengan teorinya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu seorang ahli psikologi, seorang dokter juga ya Pak, dan seorang ahli filsafat yang luar biasa. Ibnu Sina mengatakan dalam kandungan anak-anak sudah bisa diberikan pendidikan. Bahkan kata Ibnu Sina, pendidikan pertama yang harus diberikan adalah pendidikan Al-Quran. Sehingga kalau selama mengandung, ibu-ibu banyak membaca Al-Quran, bapak-bapak banyak membaca Al-Quran yang didengar oleh anak kita dalam kandungan, itu bagian dari pendidikan. Tapi kalau terlalu banyak nyanyi, apalagi lagunya itu alamat palsu gitu, maka atau bojo loro, kayaknya pengalaman ya Bu, iya. Maka jangan-jangan begitu lahir dia nyari mana alamatnya itu gitu kan. Disinilah sebenarnya pendidikan itu sudah bisa dimulai dari dalam kandungan, kemudian dimulai dari pendidikan anak usia dini. Sehingga karena itu setelah PAUD ini mudah-mudahan ada jenjang pendidikan di atasnya. Mudah-mudahan nanti ada SD, sudah punya SD belum Pak? Pak Dikin sudah punya SD, sampun? Dereng? Nah mudah-mudahan nanti lulusan TK-nya ini melanjutkan ke SD. Tapi TK-nya syaratnya harus bagus dulu. Dibuat TK yang berprestasi dan bagus. Oleh karena itulah maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara Indonesia emas, itu kuncinya pada pendidikan. Orang sekarang bicara Indonesia 2045, Indonesia bangkit, mungkin saja. Tapi bisa jadi jangan-jangan 2045 itu sudah tidak ada Indonesia lagi. Atau Indonesianya sudah berubah. Karena ada 3 kemungkinan. 2045 itu Indonesia bisa bangkit, bisa berjaya, berkemajuan. Tapi bisa jadi Indonesia itu breaking apart, tercerai-berai. Beberapa wilayah memisahkan diri. Sekarang saudara-saudara kita di Papua itu masih ada yang memisahkan diri. Kemudian bisa jadi Indonesia itu breaking down, roboh. Negaranya masih utuh, tapi hukum tidak berdaulat. Mohon maaf Pak Polisi, jangan-jangan aparatur keamanan itu kalah oleh preman. Hukum itu hanya ada dalam kata-kata di dalam KUHP, tapi tidak ada di pengadilan. Korupsi merajalela, narkoba merajalela, dekadensi moral merajalela. Kalau itu terjadi, Indonesia masih ada,
tapi sejatinya Indonesia itu sudah roboh karena tidak berdaulat. Karena itu maka 1 bulan yang lalu ketika PP Muhammadiyah melakukan pengajian umum, temanya adalah kemerdekaan dan kedaulatan akhlak. Karena di Indonesia sekarang ini yang tidak berdaulat itu akhlak. Politiknya masih berdaulat, pemerintahannya masih berdaulat, ekonominya masih agak berdaulat. Tapi yang sangat parah adalah akhlak yang tidak berdaulat. Padahal akhlak itu adalah puncak dari kita beragama. Sehingga dalam hadis yang kita semua hafal, Rasulullah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena itu puncak dari ibadah itu akhlak. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam saja. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati, menyayangi tetangganya. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati tamunya dan berbagai macam tuntunan dari Nabi yang lainnya. Disebutkan kalau orang itu sholat, puasa, umrohnya berkali-kali, tetapi dia membiarkan tetangganya kelaparan, tutur katanya menyakiti saudaranya, dia hidup kaya sendiri di tengah penderitaan saudaranya, itu tidak sempurna imannya. Sehingga Quran menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalau kamu tuh belum banyak berinfak, maka iman kamu belum sempurna, kebaikan kamu belum sempurna. Dan oleh karena itu maka bagaimana kita membangun Indonesia ini sehingga akhlak itu menjadi bagian dari kedaulatan, bagian dari kehidupan kita sebagai bangsa. Ini saya sudah bicara selama 30 menit dan saya kira tema ini sudah harus saya akhiri. Saya izin menyampaikan tema yang kedua tentang muktamar. Yang itu tadi mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya, terutama ibu-ibu ya. Saya lihat jamaahnya di sini 1:4 ini Mas Arief. Jadi jangan-jangan seorang bapak ini istrinya 4 atau bawa 4, jangan-jangan. Ini saya lihat yang bapaknya di sini, yang di sana ibu-ibu semua. Sehingga tadi ada tulisan wanita kiri, laki-laki kanan. Yang kanan diisi perempuan juga. Saya salut kepada ibu-ibu Aisyah yang luar biasa. Apalagi tadi menyanyi lagu muktamarnya itu penuh penghayatan luar biasa. Sampai tadi saya nggak tepuk tangan, saya video. Nanti videonya saya kirim kepada Ibu Dr. Hajah Siti Nurjanah, Ketua Umum PP Aisyah. Memang Aisyah ini luar biasa. Bahasanya Sekretaris PDM tadi laka-laka. Laka-laka. Kalau bahasa orang Lamongan itu megilan. Jadi sesuatu yang luar biasa. Bahasa Lamongannya itu megilan. Megilan kalau di sini kan menjijikkan. Kalau di Lamongan megilan itu artinya menakjubkan. Luar biasa gitu kan. Amazing. Nah, gitu bahasa Tegalnya amazing itu. Nah, luar biasa Ibu Aisyah. Enggak tahu latihannya berapa lama itu. Pelatihnya siapa, Bu? Ya? Luar biasa memang, luar biasa. Jadi beginilah kehebatan Ibu Aisyah. Juara 1. Tingkat apa, Bu? Kabupaten. Oke. Terima kasih. Hadiahnya sudah dapat? Sudah? Sudah kan? Harusnya Ibu cerita belum. Oh, tidak berlaku. Baik. Jadi pesan saya sekali lagi, perlunya kita membangun generasi yang kuat dengan pendidikan yang terbaik dari sejak dini. Karena kita bicara muktamar, insya Allah muktamar akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 November 2022 setelah didahului dengan sidang tanwir Muhammadiyah Aisyah tanggal 18 November 2022.
Insya Allah muktamar akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Hari Jumat PP Muhammadiyah dan Aisyah sudah diterima beliau di istana dan beliau menyatakan akan hadir dan membuka muktamar. Ini beliau itu tanggal 18 ada acara di Bangkok. Acara belum selesai sebenarnya, tapi beliau 18 malam pulang terlebih dahulu untuk membuka muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah berkenan hadir untuk membuka. Insya Allah nanti akan ditutup oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Memang muktamarnya yang tatap muka hanya 2 hari. Saya sering menyebut ini muktamar jamak kosor. Karena biasanya 4 hari menjadi hanya 2 hari. Tetapi nanti ada sidang pendahuluan yang dilaksanakan secara hibrid, sebagian di Solo, sebagian di wilayah masing-masing, untuk kita sebut dengan namanya sidang pendahuluan. Yang nanti membahas tanggapan, pertanyaan dan masukan atas materi muktamar yang sekarang sudah kita kirim. Kita kirim via email bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi peserta, khususnya yang Muhammadiyah, tolong dicek email masing-masing. Karena kita sudah mengirimkan 4 materi, yaitu laporan PP Muhammadiyah dan majelis lembaga tingkat pusat, kemudian program umum Muhammadiyah 2022-2027, yang ketiga risalah Islam berkemajuan, dan yang keempat isu-isu keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal. Email sudah kita kirim, tapi nanti yang tercetak juga akan kita kirim. Nah, sidang pendahuluan akan dilaksanakan tanggal 5 dan 6 November. Tetapi sebelum itu, nanti pimpinan wilayah akan menyelenggarakan sidang tersendiri untuk menampung masukan-masukan dari anggota muktamar di wilayahnya masing-masing. Karena tanggapan dari anggota muktamar itu karena menyangkut jumlah dan waktu, nanti diwakili oleh masing-masing pimpinan wilayah. Nah, masalah kapan pelaksanaan ini dikembalikan kepada wilayah masing-masing. Nah, setelah itu barulah nanti tanggal 19 pagi muktamar dibuka oleh Pak Presiden, dan PP nanti akan memberikan jawaban atas tanggapan, pertanyaan dan masukan dari pimpinan wilayah. Kemudian agenda yang berikutnya nanti ada pemilihan pimpinan, di mana kita nanti memilih, kalau Aisyah memilih 5, kalau Muhammadiyah memilih 13 dari 39 nama yang sudah dipilih dalam sidang tanwir. Sekarang ini ada 96 calon, dari 96 itu nanti akan dibahas lagi di tanwir. Yang dinyatakan memenuhi syarat akan dipilih di tanwir itu dari 96 menjadi 39, 39 dibawa ke muktamar menjadi 13. Begitulah seleksi pimpinan dan kepemimpinan di Muhammadiyah. Saya dalam berbagai kesempatan berpesan agar muktamar nanti menjadi muktamar yang bersih. Pengertiannya 3. Pertama, bersih dari sampah. Zero waste muktamar, sehingga nanti panitia tidak menyediakan minum seperti ini. Saya minta panitia menyediakan tumbler. Syukur nanti tumblernya itu diberi nama masing-masing. Misalnya Tegal, Mas Arif, namanya Pak Arif Azman, nanti ada namanya. Supaya apa? Supaya mengurangi sampah dan air tidak terbuang percuma. Karena biasanya kalau disediakan minum begini tidak habis, itu kan nanti dibuang. Sementara di dunia ini 2 miliar orang di dunia itu kekurangan air. Sehingga kita perlu memberi contoh, Muhammadiyah ini melaksanakan muktamar yang berkemajuan. Saya usul kepada panitia
supaya sampahnya bersih, jangan hanya disediakan penyapu sampah, tetapi memang pesertanya ini masing-masing membawa sampahnya dan meletakkan di tempat sampah yang disediakan. Siap Bapak-bapak, Ibu-ibu? Luar biasa. Yang kedua, muktamar yang bersih dari money politik. Jangan ada yang main-main dengan money politik. Walaupun saya sempat dapat kabar Pak Nur, kawan-kawan di partai politik itu mengatakan begini, sudahlah kalau muktamar Muhammadiyah biarkan saja, nggak akan bisa diintervensi. Percuma kalau money politik ke Muhammadiyah katanya. Tapi juga ada yang suka main-main sana sini, suka menggoda-goda juga. Karena apa? Godaan Soekarno-Hatta itu lebih kuat daripada godaan setan. Apalagi Soekarno-Hatta yang uang edisi terbaru yang terbit 17 Agustus. Wah, itu lebih menggoda itu. Kalau satu mungkin tidak, tetapi kalau 1000 kali 100, ya hati siapa yang tidak tergoda kan? Tetapi warga Muhammadiyah sekali lagi, jangan sampai kita ini memilih orang karena ada yang bayar. Kita jaga integritas, kita jaga marwah dan martabat, hindari money politik. Yang berikutnya, hindari intrik, bersih dari intrik. Maksudnya apa? Jangan saling menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Alah, kalau mukti itu kan sekum PP yang memang nggak kerja, hanya ceramah-ceramah saja ke daerah, kira-kira begitu. Jangan tajasus, jangan tahasus. Apa bedanya tajasus dengan tahasus itu? Kalau tajasus itu mencari-cari kejelekan yang kira-kira dengan cara ghibah itu. Kalau tahasus itu profiling yang kalau pakai teori media sosial namanya doxing. Doxing itu begini Bapak Ibu-ibu. Saya ini Abdul Mukti kelihatannya baik-baik saja, tapi bisa dicari jejak digitalnya Abdul Mukti itu. Pernah bicara apa? Pernah foto dengan siapa? Waktu kuliah bagaimana? Waktu jadi dosen bagaimana? Di profiling. Tujuannya untuk apa? Biar kejelekannya ketahuan. Makanya sekarang orang bicara rekam jejak itu salah satunya itu. Kelihatannya baik-baik saja, ternyata yang tersembunyi itu luar biasa. Nah, kita jangan melakukan itu. Jangan tajasus, jangan tahasus. Kalau membicarakan orang, bicarakan kelebihannya, bicarakan kebaikannya, karena itulah saya kira akhlak yang dituntunkan oleh Nabi. Sehingga nanti kita muktamar itu adem, muktamar kita tentram, siapapun yang terpilih, beliaulah pimpinan kita. Siapapun yang terpilih, beliau adalah imam kita. Dan siapapun yang terpilih, sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, sekali Aisyah tetap Aisyah. Yang terakhir soal muktamar, MC-nya sudah melihat-lihat saya. Bansernya masih kuat ya Mas? Oke. Masih kuat kokamnya ya? Ya masih kuat. Kalau enggak kuat diganti. Saya tes nyali kuat mana banser sama kokam. Cuma saya lihat bansernya mulai berat karena enggak ada rokok. Jadi banser yang di bawah ngerokok itu. Jadi waktu saya sama Gus Ipul dulu sama-sama di Gus Ipul ketua umum GP Ansor, saya ketua PP Muhammadiyah kan sering saya ngaji di kantor Ansor yang di Keramat Raya itu. Kalau saya ngaji di kantor Banser itu baru mulai acara, itu sudah mulai kebul-kebul itu. Sudah mulai kebul-kebul. Sehingga waktu Gus Ipul waktu itu masih menteri daerah tertinggal itu datang ke muktamar di Malang di lapangan itu, puluhan ribu orang ikut acara selama 2 jam, nggak ada yang rokok. Bingung Gus Ipul itu gelisah. Sampai ngeluh ke saya, "Kang, wong sakmene oke kok ora ono sing ngudut," gitu. Jadi dikuat-kuatan ya Pak nggih, Pak Nur Yasin nggih. Nanti rokoknya setelah selesai, Pak. Tapi sekarang enggak ada. Itulah Muhammadiyah, sehingga dulu orang sering bercanda kan, bedanya NU sama Muhammadiyah apa? Itu sering ini klasik ini ya. Katanya kalau NU itu merokok, Muhammadiyah tidak merokok. Sehingga teman-teman Banser itu kalau ada di pom bensin tulisannya no smoking, dibacanya NO smoking. Artinya yang rokok itu yang NO, katanya begitu.
Dan itu katanya ada dalilnya itu. Ini dalil teman-teman mahasiswa saya yang agak suka guyon-guyon, katanya, lu ngerokok itu diperintahkan di Al-Quran Pak Mukti gitu. Apa ayatnya? Warka'u ma'ar roki'in gitu. Dan merokoklah bersama orang-orang yang merokok katanya. Waduh, ini padahal saya nggak ngajari itu. Nah, itulah kelebihan dari mahasiswa IAIN, karena dalilnya banyak jadi bisa berubah tujuannya itu gitu. Kalau Pak Hasyim Muzadi cerita begini, apa bedanya telepon mahasiswa dengan telepon dosen? Kalau telepon dosen itu diangkat itu nyambung. Kalau telepon mahasiswa diangkat itu putus. Kenapa begitu? Ya kalau putus kan berarti miss call kan. Ditanya kamu kenapa miss call? Ya karena nggak ada pulsanya Pak. Gitu. Loh kok nggak ada pulsanya? Iya Pak, kan ada ayatnya. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Berarti memang yang miss call itu ketahuan dia nggak punya pulsa, katanya begitu. Ini mahasiswa saya juga yang bilang begini nih, tapi yang cerita almarhum Kiai Hasyim Muzadi. Beliau itu ketua umum PBNU yang sangat dekat dengan saya, yang sejak saya ketua umum Pemuda Muhammadiyah sampai saya sekretaris PP Muhammadiyah, mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan menjadi ahlul jannah. Karena itu maka kita ingin tema muktamar itu adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Tema ini mengandung dua pesan penting. Pesan pertama, dalam lingkup keindonesiaan, Muhammadiyah ini harus berperan lebih besar lagi dalam kehidupan keumatan dan kehidupan kebangsaan. Indonesia kita ini memang diharapkan menjadi Indonesia yang maju, tapi harus jujur kita akui, kita tidak sedang baik-baik saja. We are not really well. Kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau data-data ekonomi kita buka, memang ekonomi kita tumbuh, tapi tumbuh dari bawah. Ukurannya sederhana. Nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika masih jauh. 1 dolar Amerika itu masih di atas 14.000, bahkan pernah di atas 15.000. Jumlah orang miskin di Indonesia itu semakin bertambah, apalagi sejak adanya COVID-19. Dan diperkirakan jumlah orang miskin itu meningkat sejak BBM ini naik. Makanya ada yang bilang kalau BBM naik itu sudah betul, karena BBM itu bukan bahan bakar minyak tapi bolak-balik munda. Karena bolak-balik munda terjadilah BBM, barang-barang mahal katanya. Dan kenapa mahal? Katanya itu karena Pertamina. Pertamina katanya adalah per tahun minyak naik katanya. Tapi ini plesetan cara orang Indonesia. Karena orang Indonesia memang paling pintar membuat plesetan. Yang belum ada tuh plesetan Sambo, itu belum ada. Mohon maaf Pak polisi ya Pak. Bapak termasuk polisi yang rajin ngaji, alhamdulillah. Insya Allah nanti Bapak di surga bersama polisi yang lainnya. Jadi kita tidak sedang baik-baik saja. Tetapi Muhammadiyah tidak boleh hanya menyalahkan. Tidak boleh hanya mengkritik yang tidak ada alternatif. Kita memang pada saat tertentu harus mengkritik, tapi harus kritik yang konstruktif. Kita memang melihat Indonesia ini ada masalah, tapi tidak boleh kita ini jualan masalah. Kita ini Muhammadiyah harus menjadi kelompok yang membantu menyelesaikan masalah. Karena itu ketika ada COVID-19, warga Muhammadiyah dan Asia ini mendapatkan pengakuan dunia karena peranannya yang luar biasa. Muhammadiyah Asia mendapatkan pengakuan dari pemerintah yang luar biasa, sampai ada salah seorang anggota DPR itu yang heran ketika menghadirkan ketua dan jajaran Muhammadiyah Disaster Management Center itu. Mereka heran, kok relawan Muhammadiyah itu bisa di lapangan berbulan-bulan sementara tidak ada tunjangan. Rumusnya apa gitu? Dijawab singkat oleh MDMC itu, rumusnya karena kami punya iman, rumusnya karena kami punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Inilah yang harus kita lakukan sehingga warga Muhammadiyah itu kalau ada masalah jangan kita biarkan. Kalau ada masalah kita bantu menyelesaikan, tentu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, tentu sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Kemudian mencerahkan semesta itu maknanya internasionalisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah ini harus menjadi gerakan yang berskala internasional. Kita punya 3 modal untuk menjadi gerakan internasional itu. Modal pertama adalah Muhammadiyah sudah menjadi anggota ECOSOC. Itu sebuah lembaga ekonomi dan sosial PBB yang Muhammadiyah menjadi anggota sejak tahun 2011. Jadi sudah 11 tahun yang lalu. Yang kedua, sekarang ini Muhammadiyah punya cabang istimewa di 28 negara. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah juga punya pengalaman bekerja sama dengan lembaga-lembaga tingkat dunia. Alhamdulillah sekarang Muhammadiyah sudah punya Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Sudah punya SD Muhammadiyah di Melton, Victoria, Australia. Dan sudah ada 2 TK Aisyah. TK Aisyah di Kuala Lumpur, Malaysia, dan TK Aisyah di Kairo, Mesir. TK Aisyah yang di Kairo, Mesir ini menempati gedung berlantai 17. Tetapi Muhammadiyah hanya menempati 1 lantai saja. Yang lainnya gitu. Gedungnya lantai 17, kita 1 lantai saja. Tapi itu yang terluas karena 700 meter persegi di gedung itu. Alhamdulillah ada penginapannya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu kalau dari Tegal mau umroh atau mau wisata ke Mesir, nginepnya di markas Muhammadiyah di PCIM Mesir. Jadi ada modal dan bekal untuk kita ini menjadi organisasi tingkat dunia. Dan menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan tingkat dunia itu adalah bagian dari komitmen Muhammadiyah yang menyebut dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad. Kita ini menjadi penerus dakwah Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah untuk mendatangkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku Allah tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena Nabi Muhammad itu sebagai Rasul semesta alam, maka warga Muhammadiyah sebagai pengikut Nabi Muhammad, Muhammadiyin, itu hendaknya melanjutkan misi risalah, misi nubuah untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah setelah muktamar kita akan lebih maju lagi, setelah muktamar kita akan lebih bergairah lagi. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini teknis saja. Tadi Sekretaris PDM menyampaikan jangan sampai ada suami yang hilang, ada istri yang hilang. Karena bayangan saya mendapat laporan dari panitia, kemungkinan nanti yang hadir penggembira itu ada 3 juta orang. Pak Tafsir ketika ketemu saya menyampaikan Jawa Tengah ini tiap cabang diharapkan mengirimkan minimal 10 bis. Tegal berapa cabang Pak Arif? 20 cabang berarti 200 bis. Itu kira-kira ada enggak bisnya itu? Ada enggak? Saya bayangkan nanti semua bis itu habis dicarter oleh penggembira muktamar. Saya dapat kabar PWM Sulawesi Selatan itu charter 2 kapal. 1 kapal berlabuh di Surabaya, 1 kapal berlabuh di Semarang. Dari Surabaya ke Solo pakai bis, dari Semarang ke Solo pakai bis. Dugaan saya nanti yang dari Lampung, Jawa Barat itu nanti akan lewat Tegal. Karena itu kalau saya boleh usul, sangat penting kalau ada nanti posko-posko muktamar di Tegal dan sekitarnya. Kalau perlu setiap rest area juga ada posko Muhammadiyah di rest area. Dan jangan lupa kibarkan bendera Muhammadiyah di setiap rest area itu sehingga suasana muktamar sudah terasa dari sejak penyeberangan di Merak, Lampung, atau di mana di Bali, nah, di antara Banyuwangi dengan Ketapang Gilimanuk.
supaya suasana muktamar sudah ada 3 hari saja. Nanti teman-teman Banser juga bisa bersama dengan pemuda Muhammadiyah jaga lagi, dan nanti foto ini saya kirim kepada Gus Yakut. Minggu yang lalu saya kirim fotonya kepada Gus Yakut ketika Banser sama Kokam mengawal Pak Haidar. Gus Yakut komentarnya apa? Berita begini bikin adem. Nah, kalau nanti sudah ada yang foto saya belum ini sama Banser sama Kokam. Nanti saya kirim lagi, nanti Gus Yakut juga mudah-mudahan bahagia. Kalau Gus Yakut bahagia, mudah-mudahan jatah umroh untuk Muhammadiyah bisa ditambah oleh Gus Yakut. Bikin saja acara nanti umroh bersama Ansor dengan Kokam gitu. Nyanyinya Yalal Waton sama Sang Surya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semua bergembira, semua kita mudah-mudahan diberi oleh Allah kesehatan untuk nanti dapat hadir secara langsung di arena Muktamar Muhammadiyah dan Asia yang ke-48 untuk kita berkomitmen memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur.